Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025 telah melahirkan 17 plus 8 tuntutan rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Warna pink dan hijau menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan bagi rakyat Indonesia untuk mengekspresikan protes sekaligus harapan akan perubahan. Lini masa media sosial juga ramai dipenuhi foto profil bernuansa pink dan hijau. Bukan sekedar tren, warna kini menjelma identitas kolektif di ruang digital maupun aksi massa. Tetapi di tengah kegaduhan, tepat di Maulid Nabi tahun 2025 ini, marilah sejenak menoleh ke masa lalu dan melihat bagaimana Rasulullah memimpin sebuah negeri. Dalam sejarah Islam, tidak ada catatan mengenai peristiwa demo atau unjuk rasa massal seperti yang sering kita lihat sekarang. Konsep demonstrasi modern yang melibatkan kerumunan massa untuk memprotes kebijakan pemerintah atau menuntut hak tidak relevan dengan kondisi sosial dan politik pada masa itu. Tetapi pada masa Rasulullah, umat memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan, yaitu dengan menyampaikan langsung kepada beliau. Umat sangat percaya bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang adil dan akan mendengarkan keluhan mereka. Jadi kalau dalam bahasa Arab sendiri, demonstrasi dikenal dengan istilah mudhaharoh. Mudhaharoh dikata dhoharo, ya yang dohir, menampakkan ya. Dhoharo masuk wazan ketiganya menjadi mudhaharoh, artinya mendemonstrasikan atau mengekspresikan perasaan. Itu netral ya. Bahkan dalam perkara sholat, salah satu Arab Baduy pernah mendatangi Nabi dan mengeluh bahwa Mu'az bin Jabal, seorang sahabat yang menjadi imam sholat di daerahnya, terlalu lama dalam memimpin sholat berjamaah. Mendengar keluhan ini, Nabi dengan tegas menegur Mu'az. Apakah engkau ingin membuat kesulitan bagi manusia, wahai Mu'az? Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi tidak segan menegur sahabat seniornya demi kenyamanan umat. Nabi sendiri juga pernah diprotes sahabatnya ketika membagikan harta rampasan perang Hunain. Nabi dianggap lebih banyak memberikan kepada para mu'alaf baru seperti Abu Sufyan dan pemimpin Quraisy lainnya. Ketika kekecewaan sahabat sampai kepada Nabi, beliau tidak marah. Sebaliknya, beliau mengumpulkan kaum Ansor, memuji pengorbanan mereka, dan menjelaskan bahwa beliau memberikan harta kepada mu'alaf untuk menguatkan iman mereka. Nabi pun pernah digugat oleh para sahabat ya. Kemudian juga Nabi juga pernah digugat oleh Umar bin Khattab ketika Nabi melaksanakan perjanjian Hudaybiyah dan kafir Quraisy. Perjanjian itu dinilai oleh para sahabat tidak seimbang karena kalau ada orang Makkah ingin ke Madinah menyatakan diri masuk Islam, itu harus dikembalikan ke Makkah. Dan kalau ada orang yang sudah hijrah bersama Nabi ke Madinah lalu kemudian dia murtad ingin kembali ke dalam agama, maka Nabi harus melepas mereka untuk kembali ke Makkah. Lalu kata Nabi, saya ini Rasulullah ya Umar. Baru Umar bin Khattab diam. Karena memang Nabi adalah ikutan umat ya. Dalam banyak kasus, keluhan umat memang tidak pernah disampaikan melalui kerumunan massa atau unjuk rasa, melainkan dengan dialog langsung dan personal. Terciptanya konsep ini disebut karena dua faktor. Pertama adalah kepemimpinan Rasulullah sendiri dan sistem sosial masyarakat yang masih sangat personal dan berbasis komunitas. Zaman Nabi itu memang struktur sosial tidak sekompleks sekarang ya. Belum ada negara bangsa atau nation states ya. Belum ada perangkatnya di tiga lembaga penting, trias politika, legislatif, yudikatif, eksekutif ya. Jadi apalagi zaman kalau kita lihat fase di Mekah ya. Fase di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Fase di Mekah itu lebih banyak dakwahnya sembunyi-sembunyi, kemudian beralih ke fase dakwahnya terang-terangan dengan tetap menjaga bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ke masyarakat. Meski begitu, salah satu peristiwa mirip unjuk rasa muncul ketika Umar bin Khattab mengumumkan dirinya masuk Islam. Alih-alih berunjuk rasa, para sahabat mengekspresikan sukaria dengan cara yang unik. Jadi ada dua baris pertama diketuai oleh Umar bin Khattab, yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib. Ekspresinya itu ekspresi kesenangan, ekspresi ingin ngomong kami itu Islam.
Jadi dari rumah Arqam bin Abil Arqam ini ke Masjidil Haram itu mereka long march menyatakan bahwa kami isyhadu bi anna muslimun ya, kami itu orang-orang muslim, dan itu menjadi basis bahwa mengekspresikan sesuatu itu boleh, apalagi yang diekspresikan itu hal yang baik ya. Masirah boleh dilakukan sebagai pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan harus diperjuangkan. Dalam banyak kisah, Rasulullah menunjukkan metode penyelesaian konflik yang penuh hikmah. Ya kalau ketika di Makkah ya, boikot yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad itu kan waktu itu memang kekuasaan ada di tangan kafir Quraisy ya. Karena kelompok Islam waktu itu sangat minoritas sekali. Kemudian karena kafir Quraisy tidak senang pada Nabi, lalu keluarga Nabi dan para sahabat diboikot gitu kan, secara ekonomi dan secara sosial juga diboikot dan politik juga diboikot. Lalu bagaimana sikap kaum muslimin waktu itu atas perintah Nabi? Ya bersabar. Di masa Rasulullah tidak ada lembaga formal seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dikenal saat ini. Namun konsep musyawarah dan keterlibatan umat dalam pengambilan keputusan sangatlah kental. Lembaga ini dikenal dengan Majelis Asyura atau Dewan Syuro. Isinya adalah sekelompok sahabat terkemuka yang memiliki kebijaksanaan, ilmu, dan pengalaman. Jadi Nabi sebagai kepala negara ya, kemudian Nabi punya orang-orang tertentu yang memang dari kepala suku, orang yang berpengaruh ya di Madinah, itu dijadikan majelis syuro ya, orang-orang yang punya keahlian, kepintaran khusus juga dijadikan majelis syuro, dan para ulama menyebutnya sebagai ahlul halli wal aqdi. Ini lembaga yang berisi dengan expert ya. Para expert kemudian dikumpulkan, dimintai pendapatnya masalah negara, mungkin masalah hubungan luar negeri. Waktu zaman itu kan ya kadang ada banyak peperangan dan lain sebagainya itu. Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabat, terutama dalam urusan strategi perang, pemerintahan, dan masalah sosial. Meski keputusan akhir berada di tangan Rasulullah, beliau selalu memberi ruang bagi pendapat sahabat. Intinya itu begini ya, kalau demokrasi dalam Islam itu adalah mengedepankan musyawarah. Acuan musyawarah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau kebenaran dan keadilan. Jika itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka semua yang berbeda pendapat harus ikut itu. Gitu. Jika seandainya sahabat-sahabat berbeda pendapat ya, maka mereka akan mencari kira-kira tuntunan firman Allah dan sabda Rasul apa. Dan kalau seandainya ketemu, ya mereka akan berserah diri kepada apa yang sudah difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul. Setelah Rasulullah wafat, perselisihan mulai terjadi saat harus mengangkat khalifah yang pertama. Meski akhirnya terselesaikan melalui musyawarah, rentetan perpecahan mencapai puncak pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Saat itulah unjuk rasa dan demonstrasi besar-besaran mulai terjadi di wilayah kekuasaan Islam. Era fitnah Al-Kubro atau periode kekacauan, perselisihan, dan perang saudara yang terjadi di awal sejarah Islam. Hal itu diperparah dengan munculnya sosok-sosok penghasut seperti Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menyebarkan fitnah di antara umat muslim. Kalau di masa Nabi ya karena apa, ini pertanyaan kayak gini juga pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Sahabat ini bilang begini, ya Amirul Mukminin, kenapa di zaman Rasulullah kok sedikit, dan boleh dikatakan kok tidak ada protes-protes seperti yang ada hari ini gitu. Kok nggak ada gejolak-gejolak seperti yang ada hari ini gitu. Itu kata sahabat ini kepada Ali. Apa jawaban Ali? Ya karena umat yang dipimpin oleh Nabi ketika beliau hidup ya seperti saya, kata Ali. Sementara di zaman saya umatnya seperti kamu katanya, yang usil, yang macam-macam gitu kan ya. Sebagaimanapun aksi unjuk rasa dan demonstrasi demi kebaikan, alangkah lebih baiknya jika semua dilakukan dengan cara yang baik pula. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, tidak boleh mencelakai diri sendiri dan tidak boleh mencelakai orang lain.